Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, kali ini saya akan melanjutkan materi yang kemarin tentang hak dan kewajiban warga negara. Kalian sudah memahami hak-hak dan kewajiban warga negara sebagaimana yang dirumuskan atau terdapat di dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 hasil amandemen yang keempat. Kalian bisa kembali mengulang siapa itu warga negara, silakan kalian baca pasal 26. Kemudian tentang hak dan kewajibannya, kembali kalian baca lagi Undang-Undang Dasar hasil amandemen, pasal 27, pasal 28, pasal 29, 30, 31, 32, dan 33. Nah, sekarang saya akan melanjutkan materi juga masih berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban warga negara. Masih ada hubungannya hak dan kewajiban warga negara. Boleh dikatakan ini merupakan materi sesi yang kedua. Jadi bersambung. Nah, judulnya hak dan kewajiban warga negara yang harus dilaksanakan secara adil dan merata diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya bela negara. Secara tegas, saya ulangi sekali lagi bahwa pembelaan negara bukan merupakan kewajiban saja, tetapi juga merupakan hak. Artinya kalian kalau kemudian tidak terlibat dalam upaya pembelaan negara, kalian bisa minta, saya mestinya kan juga punya hak untuk ikut ambil bagian dalam usaha bela negara. Nah, bagaimana upaya atau implementasi dari hak dan kewajiban mahasiswa sebagai bagian dari warga negara. Nah, itu bisa diselenggarakan dengan melalui berbagai cara. Yang pertama yaitu pendidikan pendahuluan bela negara sebagai bagian tidak terpisahkan dalam Sisdiknas. Kita ketahui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, di situ secara jelas dan tegas dirumuskan bahwa peserta didik itu tidak hanya sekedar bertanggung jawab untuk dirinya sendiri, tetapi juga bertanggung jawab atas pembangunan bangsa dan negara. Jadi ikut ambil bagian dalam pembangunan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan pendahuluan bela negara atau PPBN menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pendidikan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Nah, silakan nanti kalian baca lagi. Dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 ini ya mestinya memang menjadi menu pokok kalian. Karena kalian mengabdi kepada negara melalui jalur pendidikan. Sehingga harus paham sekali lah bagaimana pendidikan di Indonesia itu diarahkan. Kemudian yang kedua, keanggotaan rakyat terlatih secara wajib. Terlatih secara wajib. Artinya begini, di dalam masyarakat kita, di tengah-tengah masyarakat kita, saya yakin kalian juga pasti mengetahui ada yang namanya hansip, ada yang namanya kamra, bahkan ada yang namanya kamrang, handra dan kamra. Cuma permasalahannya keanggotaan mereka sementara ini
belum difungsikan sebagaimana mestinya. Saya ambil contoh misalnya saja Hansip, misalnya pertahanan sipil. Hansip itu mestinya sebagai anggota rakyat yang terdidik dan terlatih membantu Polri dalam penanggulangan bencana alam. Nah, ini kan luar sekali. Jadi organisasi Hansip ini luar sekali. Tetapi apa yang terjadi sekarang ini? Sekarang ini kita masih melihat Hansip itu dimanfaatkan oleh masyarakat yang punya kerja untuk ikut ambil bagian ngatur parkir misalnya. Ini sesuatu yang mestinya memang kurang pas. Bahkan mungkin kalian juga pernah merasakan melihat partisipasi Hansip ketika tetangga kalian bekerja. Namun secara teoris sekali lagi mereka itu sebenarnya terdidik dan terlatih untuk ikut ambil bagian di dalam menanggulangi bencana alam, banjir, tanah longsor, misalnya saja seperti itu. Kemudian keanggotaan bersenjata secara sukarela atau wajib. Menjadi anggota bersenjata secara sukarela atau wajib. Jadi kita mengenal yang namanya wajib militer, ya kan? Bahkan dulu di organisasi kemahasiswaan ada yang namanya resimen mahasiswa. Di bagian pengantar saya sudah pernah sampaikan bahwa di awal reformasi resimen mahasiswa ini sempat digugat dalam tanda petik sehingga beberapa perguruan tinggi kemudian meniadakan organisasi Menwa ini. Tetapi sekarang semuanya sudah kembali, semuanya kegiatan kemahasiswaan sudah berjalan sebagaimana mestinya, termasuk di dalamnya resimen mahasiswa atau Menwa juga aktif di dalamnya. Nah, resimen mahasiswa itu menjadi pasukan cadangan nasional, Pascatnas. Nah, ini. Kemudian keanggotaan cadangan TNI secara sukarela atau wajib. Nah, itu tadi resimen mahasiswa berada di situ. Keanggotaan perlindungan masyarakat Linmas secara sukarela. Tidak kita pungkiri banyak anggota masyarakat kita yang begitu tergerak langsung mereka memberikan bantuan ketika di sekitar tempat tinggalnya, di sekitar wilayahnya ada sesuatu yang membutuhkan bantuan. Ini sesungguhnya merupakan bentuk-bentuk real dari hak dan kewajiban warga negara, termasuk di dalamnya untuk ikut ambil bagian dalam upaya pembelaan negara. Nah, namun apakah kemudian hak dan kewajiban warga negara termasuk di dalamnya mahasiswa itu sudah berjalan dengan baik? Ternyata untuk mewujudkan hak dan kewajiban warga negara, termasuk di dalamnya mahasiswa, bukan sesuatu yang mudah. Apalagi ketika globalisasi tidak bisa dibendung. Tidak ada satu negara pun yang bisa melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, termasuk di dalamnya Indonesia. Kemudian apa pengaruh globalisasi terhadap hak dan kewajiban warga negara? Pengaruhnya antara lain yang pertama, dalam era globalisasi sekarang ini, pergaulan antar bangsa semakin kental. Pergaulan antar bangsa semakin kental. Para mahasiswa yang saya banggakan dan yang saya cintai, beberapa hari yang lalu
Mungkin kalau kalian sebagai mahasiswa yang suka dengan olahraga bulu tangkis, ya kan, ada sedikit dalam tanda petik kekisruhan ketika kontingen Indonesia tidak bisa berlaga di All England. Nah, di situ kan kemudian muncul ya katakanlah komentar-komentar tidak hanya dari warga negara Indonesia, tetapi organisasi bangsa-bangsa atau negara-negara yang lain juga ikut ambil bagian. Artinya apa? Artinya ketika ada sesuatu yang terjadi, maka hubungan antar negara menjadi sedemikian kentalnya. Nah, kenapa hubungan antar bangsa semakin kental? Hal ini antara disebabkan batas wilayah satu negara dengan negara lain hampir tidak ada batas yang bisa menjadi penghalang. Tidak seperti ya katakanlah semacam tembok raksasa yang dibangun oleh Cina pada waktu itu supaya negara Cina tidak terimbas oleh modernisasi. Tetapi pada akhirnya ya tetap tidak bisa. Nah, apalagi sekarang ini batas wilayah itu tidak menjadi penghalang lagi. Tidak jauh-jauh kita kembali ke sejarah negara Indonesia. Bagaimana negara Indonesia tahu ketika Jepang sudah menyerah kepada sekutu. Tidak serta-merta pada saat yang bersamaan informasi itu kemudian diketahui oleh bangsa Indonesia. Tidak kan? Membutuhkan waktu. Tetapi bagaimana dengan sekarang? Sekarang jangankan negara sama-sama satu benua. Antar benua pun dalam waktu yang sama sudah bisa diketahui. Kita bisa mengetahui apa yang terjadi di Amerika dalam waktu yang bersamaan, ya kan? Ini sehingga seolah-olah Amerika itu begitu dekat dengan Indonesia negaranya, ya kan? Kemudian dalam pergaulan antar bangsa yang semakin kental itu akan terjadi proses akulturasi, saling meniru dan saling mempengaruhi antar budaya bangsa. Para mahasiswa yang saya banggakan, saya juga sudah katakan Indonesia itu berada di posisi silang, ya kan? Dua benua, dua samudera. Sebagai posisi silang berarti negara Indonesia itu menjadi tempat pertemuan. Pertemuan dua kekuatan. Apakah kekuatan itu sama? Apakah kekuatan itu berbeda? Kalau kemudian dua kekuatan itu berbeda, terjadi tarik ulur, terjadi bentrok, maka bisa berimbas pada negara yang berada di tengah. Dan Indonesia di antara itu. Di sisi yang lain, karena pergaulan juga, maka akan menimbulkan terjadinya proses akulturasi. Budaya-budaya kemudian menjadi tidak murni lagi karena ada proses akulturasi. Ini pengaruh globalisasi. Dan saya yakin kalian juga bisa melihat tetangga kanan kiri kalian. Atau tidak usah jauh-jauh, sesama mahasiswa kalian saja. Dilihat dari cara berpakaian saja. Apakah cara berpakaian teman kalian, tetangga kalian itu mencerminkan itulah kultur bangsa Indonesia yang punya budaya sendiri. Tetapi kan sudah berbaur. Budaya Jawa kemudian juga dipengaruhi oleh budaya yang lain. Ini sesuatu yang sangat mungkin terjadi sebagai pengaruh globalisasi. Kemudian yang kedua, kemajuan di bidang transportasi, telekomunikasi, dan turisme. Triple
T. Mempercepat arus perubahan. Para mahasiswa telekomunikasi, coba seandainya kalian itu harus memperbaiki, atau bukan memperbaiki lah, kalau memperbaiki itu seolah-olah kesannya kan rusak kemudian diservis. Tetapi yang saya maksudkan, apabila kalian ingin menyesuaikan diri dengan kemajuan teknologi, khususnya teknologi komunikasi, Android sajalah. Ketika model itu senantiasa berkembang dan perkembangan itu sedemikian cepatnya, berapa lama rata-rata kemudian Android yang kalian miliki itu harus kalian tukar tambahkan? Sedemikian cepatnya kan, iya kan? Demikian juga dengan transportasi. Transportasi sekarang luar biasa. Transportasi darat saja, ya kan? Kalian sekarang bisa lihat itu transportasi darat, bis-bis itu. Ya kan? Sekarang ada yang namanya model bis tidur. Gitu. Bis didesain sedemikian rupa dengan penumpang terbatas dan penumpang bisa sambil naik bis ke Jakarta misalnya dengan tiduran, dengan menikmati tayangan televisi. Luar biasa. Demikian juga dengan turisme. Apakah turis mancanegara atau turis lokal. Namun kondisi sekarang ini karena merebaknya virus COVID-19, dunia pariwisata salah satu dunia yang terkena imbasnya. Dunia pariwisata termasuk di dalamnya pariwisata Indonesia mengalami kelesuan. Ya kan? Beberapa tempat wisata terpaksa ditutup untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona itu. Sehingga kita hanya bisa berdoa saja. Semoga kita bisa tetap sehat, tetap semangat di tengah-tengah virus corona ini. Dan mudah-mudahan kita benar-benar kembali dalam kehidupan yang normal. Bukan new normal, tetapi yang benar-benar normal. Sekolah juga mulai dibuka lagi, bagaimana tatap muka. Kuliah juga begitu, tidak daring, tetapi bisa diselenggarakan secara luring. Saya sudah beberapa kali memberikan materi kepada kalian, tetapi terus terang saja saya tidak tahu, belum pernah ketemu dengan kalian secara fisik. Ini efek. Dan kemajuan-kemajuan di bidang transportasi, telekomunikasi, dan turisme, mau tidak mau harus kita sadari, itu mempercepat arus perubahan. Mempercepat arus perubahan. Dan perubahan, yang namanya perubahan itu tidak selamanya bersifat positif, tetapi ada juga perubahan yang bersifat negatif. Nah, ini. Bagaimana sikap kita kalau negara Indonesia tidak bisa terlepas atau melepaskan diri dari pengaruh globalisasi, dan dengan sendirinya perubahan-perubahan itu juga ada di Indonesia karena masuknya budaya-budaya dari luar negeri. Nah, kita sebagai bangsa Indonesia yang punya kepribadian, kita sebagai mahasiswa yang mengedepankan rasional, mengedepankan penalarannya, maka ketika ada budaya asing yang masuk ke Indonesia, harus kita saring. Alat penyaringnya apa? Alat penyaringnya nilai-nilai Pancasila. Apakah budaya asing itu sesuai dengan kultur? Apakah budaya asing itu sesuai dengan budaya masyarakat kita? Ya, kalau kemudian budaya itu tidak sesuai dengan masyarakat kita,
ya kita harus berani menolaknya. Tetapi kalau budaya itu tidak bertentangan dengan budaya Indonesia, ya oke, silakan masuk. Begitu. Kita harus menghilangkan satu pandangan yang modern itu harus berbau kebarat-baratan. Tidak. Itu pandangan yang tidak pas. Pandangan yang kurang tepat. Dan ini memang ada pola pikir yang salah dari masyarakat kita. Seolah-olah modern itu identik dengan luar negeri. Nah, masyarakat menangkap arus kultur global seperti itu tanpa merasa canggung. Karena apa? Kemajuan teknologi telah membentuk sikap akomodatif terhadap pengaruh global. Artinya bisa menyesuaikan diri. Oleh karena itu, ketika proses pembelajaran juga mengalami perubahan, ketika proses pembelajaran senantiasa ditandai dengan hadirnya dosen, pendidik, dan anak didik, sekarang tidak. Saya pun sekarang menggunakan media seperti ini. Nah, kalian pun kemudian ya tidak merasa canggung. Karena apa? Kemajuan teknologi kan. Dan kalian ya sangat-sangat akomodatif terhadap kemajuan-kemajuan itu. Para mahasiswa yang saya banggakan karena mahasiswa yang tetap cinta terhadap nilai-nilai budaya bangsanya. Tidak perlu kita pungkiri, derasnya arus globalisasi yang melanda semua negara berefek pada bangsa Indonesia juga. Kita harus sadar bahwa sekarang ini di masyarakat kita, tata nilai kultur itu mulai luntur. Kalian boleh saja mengatakan pernyataan itu tidak benar. Tetapi coba sekarang kita secara jujur saja. Secara jujur, apakah kita sekarang merasakan bahwa kita mempunyai sikap individualis yang menonjol? Ini salah satu indikator. Ini salah satu parameter yang digunakan untuk menilai lunturnya tata nilai. Para mahasiswa, mungkin kalian tidak menyadari kalian juga produk dari keluarga individualis. Misalnya saja begini, saya yakin di antara kalian ada yang punya saudara. Artinya tidak semuanya anak tunggal. Ada yang punya kakak, ada yang juga punya adik. Nah, dan saya juga yakin di rumah tangga orang tua kalian atau di rumah tangga kalian sering terjadi dua anak yang masih kecil nangis. Permasalahannya sederhana. Permasalahannya rebutan remote TV. Karena dua anak tadi punya selera yang berbeda. Bahkan mungkin sekali rebutan remote itu tidak hanya terjadi antar anak, tetapi juga terjadi dengan orang tuanya. Oh, ya kan? Kalau kemudian sudah terjadi rebutan remote itu biasanya kan kemudian salah satu nangis. Apakah yang kecil atau yang besar. Tetapi rasa-rasanya kan tidak mungkin kalau kemudian yang nangis ibunya.
Tidak mungkin kan. Nah, kalau kemudian setiap hari keluarga itu selalu diwarnai oleh isak tangis anak-anak yang rebutan remote, padahal keluarga ini dari sisi ekonomi, sisi sosial adalah keluarga yang mapan. Keluarga ini kemudian punya pikiran, ndak enak kalau dirasani tetangganya. Wong yo sugih, wong yo secara ekonomi mampu, anak itu rebutan remote TV kok yo meneng wae. Nah, ada semacam ketakutan seperti itu. Oleh karena itu kemudian orang tuanya membelikan TV lagi. Loh, yang jadi rebutan kan remote-nya. Kenapa tidak dibelikan remote? Iya, kalau beli remote tidak dapat TV, tetapi kalau beli TV dapat remote-nya. Kan begitu, ya kan? Nah, akhirnya kemudian masing-masing kamar diberi TV. Dan anak-anak sekarang kemudian bisa menikmati tayangan televisi sesuai dengan apa yang dia inginkan. Dan tidak ada lagi sekarang kemudian rebutan remote itu. Nah, disinilah para mahasiswa. Sebenarnya keluarga ini secara tidak dia sadari sudah mulai menanamkan nilai-nilai individu. Anak kemudian tidak diajarkan bagaimana untuk menghormati orang lain. Karena orang lain juga punya hak yang sama. Ini individualisme mulai tertanam, mulai kita tanamkan kepada anak-anak kita. Dan ini yang tadi saya katakan, mungkin kalian berasal dari keluarga yang seperti itu. Individualis, apa sih individualis itu? Individualis berarti mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum. Ya kan? Dan hal yang seperti itu kan jelas bertentangan dengan asas, dengan nilai-nilai gotong royong kekeluargaan. Oleh karena itu, kalian sekarang ketika mulai memahami, mulai menyadari bahwa itu adalah langkah yang tidak tepat, ketika kita ingin mempertahankan nilai-nilai bangsa Indonesia, maka kita mulai ajarkan anak-anak kita untuk menghargai satu dengan yang lain. Kemudian parameter yang kedua atau indikator yang kedua adalah semakin menonjolnya sikap materialistis. Sekarang ini keberhasilan seseorang itu lebih banyak ditentukan seberapa banyak dia bisa mengumpulkan harta kekayaan. Oleh karena itu kemudian orang berlomba-lomba untuk menumpuk harta kekayaan itu. Nah, kadang-kadang kemudian cara yang dilakukan menjadi cara-cara yang tidak benar. Mereka kemudian melakukan tindak korup, gitu, merugikan negara. Kalau merugikan negara, efeknya bisa berkepanjangan. Orang kemudian tidak lagi melihat dari ukuran bagaimana baiknya, budi pekertinya, etikanya, itu yang kemudian dianggap sebagai keberhasilan. Tidak. Keberhasilan sekali lagi ditentukan dari banyaknya materi yang bisa dikumpulkan. Materialistis artinya apa? Harkat dan martabat kemanusiaan hanya diukur dari keberhasilan seseorang memperoleh kekayaan. Nah, ini dari kalian kalau ingin tetap berdiri pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia, ya kalian jangan menggunakan parameter keberhasilan kalian
adalah ketika kalian bisa menumpuk harta kekayaan, harta duniawi. Sebab kalau itu yang terjadi, maka bisa berakibat bagaimana cara memperolehnya menjadi tidak dipersoalkan lagi. Apakah itu bertentangan dengan hukum? Apakah itu bertentangan dengan kesopanan, kesusilaan, dan lain sebagainya? Tidak masalah. Yang penting bagaimana dia berhasil menumpuk kekayaan. Nah, ini kan repot. Ini indikator untuk mengetahui atau untuk mengatakan bahwa tata nilai budaya bangsa Indonesia mengalami penurunan. Kemudian yang ketiga, arus informasi yang semakin pesat mengakibatkan akses masyarakat terhadap nilai-nilai asing yang negatif semakin mudah. Nah, ini. Jadi cobalah kalian perhatikan generasi kalian, mahasiswa, generasi yang sekarang mengenyam pendidikan tinggi, itu kan sering dikatakan sebagai generasi milenial, ya kan? Generasi milenial itu tahan berlama-lama di depan gadget. Ya, mungkin tidak ada 5 menit kalian buka Android kalian, ada berita apa, dan sebagainya. Kemudian ada berita-berita dan lain sebagainya, informasi-informasi itu. Dan apapun kan bisa kita akses, kita baca melalui alat komunikasi itu. Baik yang benar, baik yang tidak benar. Yang bisa membedakan adalah penggunanya. Kalau alatnya tidak bisa apa-apa. Yang bisa membedakan adalah penggunanya kalian. Kalian harus cerdas, harus cerdik di dalam memanfaatkan itu. Jangan kemudian kalian menjadi alat dari alat itu. Nah, ini itu pengaruh dari arus globalisasi yang begitu deras masuk ke negara Indonesia. Banyak hal-hal positif, tetapi juga tidak kita pungkiri banyak hal-hal yang bersifat negatif juga. Nah, para mahasiswa, ketika kita pahami bahwa arus globalisasi itu sedemikian cepat, bagaimana kendala yang dihadapi ketika kita ingin menyampaikan tentang hak dan kewajiban warga negara. Ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama, persepsi yang keliru tentang pengertian bela negara. Seolah-olah bela negara itu ya hanya kewajiban ABRI. Seolah-olah masyarakat sipil itu ya hanya menikmati hidup saja. Itu kan sudah ada tugasnya, itu ABRI, itu tentara yang bertugas bela negara. Ini persepsi yang harus diluruskan. Bela negara, sekali lagi, tidak hanya sekedar kewajiban warga negara, tetapi juga merupakan hak warga negara. Kemarin saya sudah sampaikan, ya kan, pasal 30 Undang-Undang Dasar tahun 1945 tegas dan jelas merumuskan seperti itu. Kemudian yang kedua, kesenjangan antara teori dan praktek. Tidak perlu kita pungkiri, kadang-kadang hal yang kita pelajari di bangku kuliah
di lembaga pendidikan formal kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang ada di masyarakat kita. Kita senantiasa diajarkan, kan, bagaimana generasi muda harus mewarisi nilai-nilai 45, nilai-nilai RPKHD, rela berkorban, kerjasama, persatuan, hormat menghormati, dan bangga sebagai bangsa Indonesia. Ini diajarkan, tetapi ternyata justru di luar yang terjadi, orang semakin individu, orang semakin mementingkan kelompoknya, mementingkan diri sendiri. Ini kendalanya. Kemudian yang ketiga, semakin melemahnya keteladanan. Public figure yang bisa dijadikan teladan hampir-hampir sulit kita temukan. Orang senantiasa mencari kesalahan, kelemahan orang lain. Seolah-olah hanya dirinya sendiri yang benar, seolah-olah hanya dirinya sendiri yang betul, termasuk hanya kelompoknya. Dan kalau ada orang di luar kelompok, dianggap sebagai yang salah. Kenapa muncul seperti itu? Ya mungkin dia punya kepentingan atas penilaian-penilaian itu. Sehingga apa? Sehingga kita tidak bisa mempunyai tokoh yang pantas kita jadikan teladan. Kemudian kendala yang keempat, terabaikannya tujuan pendidikan pada aspek moral atau akhlak. Banyak orang yang kemudian mengatakan, ya ini sebagai efek dari tidak adanya budi pekerti. Sehingga anak-anak ya menjadi kurang sopan, kurang mempunyai etika, dan lain sebagainya. Nah, para mahasiswa, itu sesuatu yang sekali lagi kendala yang harus kita hadapi. Kendala yang kita coba cari bagaimana mengatasinya. Bagaimana kita tetap menanamkan nilai-nilai moral, nilai akhlak. Oleh karena itu pendidikan agama menjadi pendidikan yang penting di tengah-tengah keluarga. Dan saya yakin semuanya mengiyakan kalau saya mengatakan keluarga itu tempat pendidikan yang pertama dan utama. Sebab sebelum anak memperoleh pendidikan dari pendidikan formal, dari rumahlah mereka memperolehnya. Oleh karena itu dalam ruang lingkup yang sempit, orang tua harus bisa menjadi teladan bagi anak-anaknya. Apalagi kalau kemudian orang tuanya itu berprofesi sebagai pendidik. Nah, para mahasiswa, itu materi komplit tentang hak dan kewajiban warga negara yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri sampai di sini dulu. Selamat belajar dan tetap sehat untuk kita semua.